Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Say halo bagi para pendengar setia UTM TV Official. Selamat datang di episode spesial kami bersama BEM FH UTM X UTM TV dalam acara Pod Talk, Podcast Talk Show. Bersama saya pula Muhammad Arif Ferdiansyah yang akan menemani dan memandu perbincangan kita secara mendalam pada acara ini seputar arah pelayaran baru dengan nahkoda yang baru bagi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Garuda. Tentunya sudah bersama sosok yang luar biasa, narasumber yang luar biasa yang kini memegang peran penting bagi Fakultas Hukum dan keberlanjutannya, yakni Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Helmi Bohemia SHMH. Baik Bapak, kami ucapkan selamat datang kembali Bapak, dan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Ali. Iya, alhamdulillah sehat. Baik, Bapak, mungkin ini sebagai pertanyaan pembuka dari kami. Nah, sekaligus ini jadi pengawal diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sekiranya bagi Bapak setelah benar-benar secara sah dan meyakinkan kemudian diberikan amanah yang cukup luar biasa dan besar, tentunya sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum, apa yang kemudian Bapak rasakan, ataukah ada suasana baru atau apa yang kemudian menjadi motivasi terbesar Bapak hingga saat ini? Silakan Bapak. Jangan motivasi lah. Sebenarnya innalillah lah. Kalau saya bilang kan status pertama saya kan innalillah ya, karena kalau amanah yang berat itu kan kita harus bukan dalam rangka senang berlebihan ya, tapi kita harusnya mungkin ada ujian lagi nih yang harus kita lewati. Jadi lebih kepada, karena saya nggak minta ya, jadi saya nggak minta kemudian sama mungkin diamanahkan, karena saya yakin ada yang lebih baik, lebih layak. Tapi kan kita yang diamanahkan ya sudah, kita mencoba melakukannya. Kalau ditanya gimana, ya harus bersikap siap aja ya. Kalau saya diberi amanah, kita bismillah, yang kita lakukan barangkali ya ada hal-hal baik yang bisa saya lakukan ya. Kalau ditanya motivasi, dari dulu sejak kuliah saya kalau bisa jadi orang yang bermanfaat. Barangkali dengan kita mengurusi akademik ini ada kemanfaatan yang diberikan. Itu Mas Arif. Oke, baik Bapak. Jadi sebenarnya pekerjaan ini nggak diinginkan, tapi sekalinya sudah diberikan, jadi Bapak mau nggak mau harus bertanggung jawab dan memberikan sebuah dampak bagi Fakultas Hukum, begitu ya Bapak? Insya Allah, semoga seperti itu. Baik. Baik Bapak, kita tahu bahwa dalam sebuah kepemimpinan selalu akan membawa energi baru ketika kita di awal masa jabatan. Misalnya panjenengan sebagai Wadek 1 pasti ada yang menantikan gebrakan-gebrakan baru bagi Fakultas Hukum. Sekiranya apa yang kemudian menjadi gagasan-gagasan dari panjenengan untuk membawa arah baru bagi Fakultas Hukum? Silakan. Ya, yang pertama tetap leader kita di fakultas tetap Bu Dekan ya. Artinya kemudian Bu Dekan mengatakan kita kan kolektif kolegial, artinya tusinya Wadek itu kan ada di pasal 15 ya di etika, bahwa kita tuh membantu dekan ya yang mesti bidang akademik. Nah, bidang akademik itu setelah saya cross check ternyata kan mengurusi pendidikan, pengajaran, kemudian riset ya, pengabdian masyarakat plus kerjasama. Jadi kalau ditanya masalah leadership ya tentunya saya masih muda, banyak belajar ya sama yang sudah senior, guru-guru kita semua, kemudian pimpinan-pimpinan kita sebelumnya. Tapi mungkin ya harapan yang diberikan, kenapa ada ruang ya bagi anak muda, ya walaupun nggak muda-muda amat, umurnya kan sudah 35 juga ke atas. Barangkali ya semangat kita harus kita bagi. Kalau tadi Arif bilang energi yang ingin dibagi, jangan gebrak-gebrak meja juga. Yang pasti energi yang kita bagi ya itu yang harus kita tularkan. Karena saya meyakini energi positif itu menular. Nah, jadi kalau dibilang gagasan, saya secara karakter sejak kuliah S1 itu kan banyak bergerak di organisasi mahasiswa ya, di Brawijaya, di Gajah Mada. Nah, kemudian waktu masuk di Fakultas Hukum juga banyak bantu pada 3. Tapi dalam 2018 saya banyak bantu riset dan pengabdian masyarakat di LPPM sampai 2025 ini.
Nah kemudian sempat saya bidang akademik itu yang PPKM kemarin kita mengurusi ya sampai bisa mengirim teman-teman mahasiswa kita berjumlah 90 untuk ikut MBKM. Artinya juga punya pengalaman di situ. Jadi kalau ditanya gagasan ya masih banyak, tapi kita kan harus sesuai dengan visi misinya Budekan, visi misinya rektor, kemudian visi misi dari UTM sendiri. Dan UTM sendiri visi misinya pasti juga ikut dari visi misi Kemendikti. Nah, mungkin gagasan pertama yang kita ingin bangun adalah satu FHUTM, satu UTM, satu Indonesia. Satu Jadi, FHUTM, satu iya, Indonesia. kalau kita nggak bersatu, nggak kompak, ya nggak akan tercapai hal-hal yang ingin diharapkan. Itu gagasan pertama saya itu. Ya, kalau ditanya gagasan yang lain lagi, ya masih banyak, tapi kita slow but sure aja. Pelan tapi pasti. Oke, siap Bapak. Gitu, Mas Ari. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Satu jargon sudah kita karungi. Satu Fakultas Hukum TM, satu Indonesia. Cukup bagus Bapak. Nah, begini Bapak. Memang panjenengan akan menyelaraskan visi dan misi dan gagasan-gagasan yang panjenengan bangun dengan apa yang kemudian sudah menjadi ketentuan dari pimpinan, dari leader Budekan. Nah, kemudian adakah kemudian satu gagasan yang memang itu benar-benar ingin sampean terapkan sebagai pendukung dari Budekan sendiri, dan apa kemudian yang akan menjadi langkah konkret bagi panjenengan untuk menerapkan itu di Fakultas Hukum? Ya, gagasan tentunya memang harus kita miliki ya. Yang pertama, saya itu diamanai gimana caranya dengan cara-cara yang baik akreditasi Fakultas Hukum itu unggul. Itu yang paling terdekat ya. Jadi kita mohon doa ya. Semoga tahun depan kita bisa unggul. Yang kedua, ada program namanya RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Itu kita juga ingin terapkan. Yang ketiga, kita sudah lahir S3 ya, izinnya, maka Pak Rektor juga dan Budekan mengamanahkan segera promosi dan melaksanakan itu. Kemudian kalau yang lain, tentunya yang sudah dilakukan oleh Wadek senior saya, Pak TE, dan mungkin wali-wali yang lain dari dulu, fondasi itu sudah terbangun. Maka beberapa terobosan yang ingin saya coba kuatkan, satu adalah layanan akademik. Kita udah PTN-BLU dan ingin menuju PTN-BH, layanan akademik harusnya meningkat. Ya, kualitasnya, cara melayaninya, mungkin bisa nanti arahnya semua ke digitalisasi, alhamdulillah. Ya, itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, dosen kita itu luar biasa, senior-senior kita. Total kita ada sekitar 40-an lebih, dan di kita juga ada sekitar 10-an lebih. Dan mahasiswa kita juga setiap tahunnya kan sekitar 350-an lebih. Mungkin ini sebenarnya aset terbesar. Saya selalu bilang sumber daya manusia itu aset terbesar sebenarnya. Nah, ini yang kita coba gali potensinya. Contoh, di mahasiswa udah bidangnya kemahasiswaan, tapi di sisi akademik gimana sisi akademik itu meningkat, tidak hanya IPK-nya, tapi pola pikir dan mindset-nya. Itu kita ingin sentuh. Yang kedua, dari teknik pola pelayanan akademiknya, kemudian cara berpikir ke depan untuk akademik yang bagus, itu juga harus berkembang. Nah, yang utama dari sisi dosen. Dosen kan tridharma. Barangkali kita lebih meningkatkan lagi ya kinerja dari kita sendiri sebagai dosen, kemudian risetnya, kemudian nanti pengabdian masyarakatnya. Nah, ini juga bisa kita kembangkan, dan kita ingin optimalisasi di kerjasama. Jadi kita ingin MOU, MOA, ada IA-nya, kemudian ada berkesinambungan sampai ke level ke semuanya, tidak hanya bidang satu tapi bidang 2, bidang 3 kita bisa kerja. Misalnya nanti kita punya desa binaan yang ajak, kemudian riset itu mahasiswa semakin terlibat aktif ya. Jadi setiap dosen akhirnya bisa mampu memiliki publikasi yang luar biasa dengan mahasiswanya. Misalnya setahun bisa buat 2 buku yang cukup bagus, bisa buat artikel nasional dan menuju internasional Scopus ya kan. Kemudian ada beberapa catatan IKU yang mungkin belum tercapai, seperti mahasiswa asing sudah mulai ada yang tertarik untuk kuliah di sini. Kemudian juga di sisi lain ada mahasiswa kita yang bisa studi exchange di beberapa negara lain. Nah, ini juga bagian. Tapi tadi Mas Arif, yang penting itu kan slow but sure ya, pelan tapi pasti. Tapi kalau diharapkan ingin dalam berapa waktu yang cepat, itu kita berproses saja. Siap Bapak.
pelan tapi pasti. Jadi jargon andalan Wadek satu kita bidang akademik, pelan tapi pasti. Ya. Nah, sedikit konfirmasi Bapak dan buat teman-teman sekalian, mari kita senantiasa untuk kemudian mendukung pembaharuan dengan nahkoda yang baru ini. Terutama tadi sudah ada 3 poin primer bahwa dalam waktu dekat ini kita harus mencapai akreditasi unggul terlebih dahulu dan menyukseskan dengan adanya strata doktor ya Bapak. Ya, Dan kemudian dan pengembangan di bidang mekanisme RPL tadi. Dan kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada, tidak akan terjadi restrukturisasi, namun akan ada pengembangan, pembaharuan, inovasi dan penguatan di dalamnya dari diri panjenengan. Iya, intinya kan yang sudah baik kita lebih baikkan lagi, yang belum kita tingkatkan lagi. Baik Bapak. Nah Bapak, dari apa yang telah panjenengan sampaikan, entah dari gagasannya dan langkah konkret yang benar-benar Bapak ingin implementasikan di dalam Fakultas Hukum tentunya, sekiranya Bapak pernah membayangkan apa yang kemudian akan menjadi tantangan bagi Bapak nantinya dalam menerapkan gagasan dan langkah-langkah konkret itu di Fakultas Hukum Bapak? Kalau tantangan ini pasti banyak ya, yang pasti tetap dalam diri kita sendiri. Jadi saya percaya motivasi terbesar kita itu dalam diri kita sendiri. Semampu mana saya istiqomah, ya kan, secara spiritual, secara jasmani, semampu mana kita sehat. Kalau udah sehat itu bisa ngapain aja Mas. Bener Ya. Bapak. Nah, jadi kita berpikir tantangan pasti ada, karena habis masalah yang satu pasti muncul masalah yang lain. Tidak akan pernah selesai. Nah, jadi tantangan yang ada itu tetap dalam diri kita sendiri, bagaimana bersikap, mengatasi masalah, mengatasi perbedaan. Ada masalah kita coba selesaikan. Yang pasti mungkin tantangan utamanya itu kalau sisi ilmiahnya adalah bagaimana mensinkronisasi, harmonisasi, kemudian juga kita mensinergikan bersama kekuatan yang aset tadi itu SDM itu, dosen, teknik, dan mahasiswa. Sehingga iklim atau atmosfer akademik itu berjalan di Fakultas Hukum, dan bahkan sesuai dengan jargonnya Pak Rektor, kita bisa world class university. Dari sisi mana? Ya dari potensi-potensi yang kita miliki. Maka kita memiliki scientific vision, yaitu hukum pembangunan desa. Jadi itu kita tata, misalnya riset dosen ke sana, mahasiswa juga kita pancing untuk buat suatu artikel. Jadi saya ingin melahirkan jurnal mahasiswa lagi selain insiologis, dan pengabdiannya itu lebih rinci, ya, lebih detail dan lebih ajak 3 tahun begitu. Sehingga iklim akademik itu berjalan. Walaupun sulitnya adalah apakah itu bisa. Nah, itu yang kita tidak pernah tahu. Iya. Ya, yang penting kan rencana. Diusahakan dulu. Iya, ikhtiar dulu. Perkara aja kita melangkah seperti apa, biarkan Tuhan yang membimbing itu semua. Baik, Bapak. Sedikit konfirmasi ulang, Bapak. Buat teman-teman sekalian, tadi sedikit boleh nih buat bahan di sosial media kalian bahwa tantangan itu pasti ada. Betul. Pasti ada di setiap perjalanan. Jadi nantinya bagaimana kemudian kalian akan menyikapi tantangan itu dan bagaimana cara kalian untuk kemudian mencari langkah solutif menyelesaikan masalah itu. Bukan dijadikan sebagai bahan pelarut-larut yang membuat mental kita under gitu ya Bapak. Betul sekali. Baik. Bapak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir terkait dengan kepribadian panjenengan sendiri, dan kemudian mungkin kami bisa lanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa secara langsung Fakultas Hukum, karena ada ya? Ada Bapak. Oke, ada. boleh. Kebetulan ada. Kebetulan kami buka form Q&A waktu itu untuk kemudian mahasiswa bisa mengisi apa yang bisa kami jembatani untuk dipertanyakan kepada panjenengan. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama ini dari Muhammad Sultan Ibnu Aulia Adhan. Sultan. Oke, angkatan 2023 Bapak. 2023. Oke. Karena ini terlalu panjang, mungkin saya ambil pokoknya saja Bapak. Intinya saja. Jadi Sultan menyampaikan bahwa karena di per tahun ini semakin meningkat dan banyaknya mahasiswa hukum itu yang kemudian peminatannya, background keilmuannya ingin di ranah hukum internasional. Tapi kemudian hukum internasional diakomodasi bersama HTN dan HAN. Oke, Bapak, benar. Nah, sedangkan dari kepribadian mereka sendiri nggak mau masuk dalam ranah HTN dan HAN. Artinya mereka mau ada jalur tersendiri di hukum internasional itu, Bapak. Nah, kemudian diperjelas lagi, apakah nantinya dari panjenengan sendiri akan ada pemisahan itu kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, dan bagaimana kemudian Bapak
menanggapi dari pertanyaan ini? Ya selalu menarik ya. Saya kan selalu hal yang baru, kemudian yang berubah. Karena saya percaya teori perubahan sosial ya, yang tidak berubah itu hanya perubahan itu sendiri. Jadi dulu kita pernah ya HI, dan saya juga salah satu pengajar hukum laut internasional. Bahkan saya pernah dengan Bu Ida dan Pak Bob itu kita bawa ke Lantamal 5. Kita membahas tentang alur lintas kepulauan Indonesia. Itu kan ada dalam hukum laut internasional. Itu kita coba bawa sampai anak-anak itu akhirnya ya menarik. Kemudian dalam perjalanan, selain mungkin SDM, kemudian peminatan, hanya 3 atau 4 yang mengambil konsentrasi itu. Akhirnya dia evaluasi kembali sama pimpinan saat itu. Nah, kalau sekarang muncul ide ini yang bisa kita sampaikan saat di forum-forum raker atau rapat, ternyata teman-teman itu ingin ada ini muncul kembali. Nah, tapi untuk Mas Sultan dan bersedih, sebenarnya sarjana hukum itu artinya sarjana hukum semuanya. Semuanya, benar Ya. Pak. Peminatan konsentrasi itu hanya memudahkan kita untuk mengambil isu apa yang menarik. TNH itu kan luas, ya. Jadi bisa ngambil tema-tema HI yang berkaitan dengan hukum tata negara. Ya. Contoh membahas tentang hukum perjanjian dalam sistem peraturan perundang-undangan, itu kan juga bisa. Contoh membahas tentang legal mutual assistance atau asset recovery, itu juga ada kaitannya dengan Hukum internasional. Hukum internasional, di sisi lain hukum pidana. Contoh lagi sekarang banyak ya, Pak Purbaya lagi masalah thrifting ya. Oke. Itu juga ada masalah perdagangan. Ini gimana yang biasanya dagang sama di luar negeri, perdatanya. Nah, ternyata juga ada perdata internasionalnya. Atau perkawinan campuran. Nah, itu juga memang menarik. Dulu waktu kuliah pun saya juga menarik. Dan saya waktu S2 pun itu ngambil mata kuliah 2 yang lain di luar ATN, yaitu hukum perjanjian internasional sama hukum internasional, dan saya senang tentang konsep sister city, smart city. Ya, sister city dan smart city itu konsep yang ada kota kembar antara misalnya di Indonesia dengan di luar negeri, ya itu dipelajari. Contoh, pernah saya itu mengambil case itu adalah Surabaya dengan Korea atau Busan ya. Itu kota Busan dan Surabaya terkait penanganan pola sampah. Nah, ini menarik. Cuma kalau dibilang apakah itu nanti akan terjadi, berubah dan sebagainya, kita sudah punya kurikulum. Kemudian kita juga punya pedoman. Coba kita kaji. Ya kita tawarkan, karena ini masukan dari teman-teman, ya kan saya nggak bisa seorang ya, kita sampaikan. Betul Pak. Mungkin itu ke Mas Sultan. Tapi tetap semangat ya. Jadi salam buat Pak Sultan dari Bapak Wadek 1. Jangan bersedih terlebih dahulu, tapi semoga ini bisa diusahakan dan diingat kita pembawa gelar SH bukan pembawa gelar sarjana hukum pidana, sarjana hukum perdata dan sebagainya. Jadi semangat buat Pak Sultan. Bapak, untuk kemudian yang pertanyaan kedua, ini ya agak lucu Bapak. Kenapa kami harus war katanya Pak? Kenapa kami harus milih matkul dan rebutan kelas? Kenapa nggak dipaketkan terus minimal sampai semester 5? Katanya begitu Bapak. Oke, terkait pemilihan ini ya. Oke, SKRS. Tapi kalau pakai terus apa nggak bosan? Dengan kelas yang sama, ya kan ya? Kelas yang sama. Ini ya, kalau saya bandingin dengan saya kuliah dulu, paket itu memang hanya saat maba, 1 semester. Selebihnya kenapa harus bahasanya anak-anak war ya, kompetitif. Karena di dunia nyata pada akhirnya kita itu kan berbeda-beda kesukaannya, kompetisinya. Bahkan saya dulu tuh nggak tahu dosennya, kelasnya. Jadi kalau udah penuh ya sudah nyari yang lain, ngapain dibuat repot gitu loh. Dapat prof ini, dapat dosen ini, ya sudah dinikmati. Anak-anak itu kadang-kadang pengen enaknya semua kan, tidak bisa. Pengen ngambil ini, pengen ngambil itu. Nah, dan menyusun kurikulum, menata mata kuliah itu tidak mudah. Saya kalau sebenarnya kan nggak paling sering menghindari masa-masa akademik ya, karena saya tahu ruwetnya lah ya. Cuma ketika sudah terjun begini ya mau nggak mau, ya harus baca dan sebagainya. Dan saya paling menghargai, mengapresiasi kepada teman-teman yang bekerja di bidang-bidang akademik itu nggak mudah. Jadi ketika sudah ditentukan mata kuliah, saya mungkin salah satu yang saya minta, mungkin kalau bisa saya ampu, saya tambah atau saya tukar pindah. Dan saya pernah mengajar 45 SKS itu Pak. 45 SKS. Itu banyak PPKN sama Pancasila ya. Jadi bagi mahasiswa ya, belajar tantangan gitu. Mau dosennya siapa, mata kuliahnya siapa, sudahlah gitu. Kalau pakai terus masa bareng terus? Betul Pak. Kalau pakai terus nanti dipakai sampai semester 10 gimana?
Padahal kehidupan ini tentang interaksi sosial. Ya. Tapi mereka hanya bergerombol di satu kelas itu saja. Baik, Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga, ini dari Eko Prasetya Novianto, angkatan 20 katanya, Pak. 2020 Eko. Oke, ini kayaknya sepertinya dari beban pribadi, Bapak. Nah. Apakah Fakultas Hukum nantinya akan memiliki sebuah program bantuan seperti kebijakan khusus bagi mahasiswa semester akhir yang kemudian itu terkendala biaya, Bapak, untuk kebutuhan skripsi, seperti train mungkin, seperti legalisir dan transportasi bimbingan mungkin, Bapak? Ya, saya salah satu yang menemukan dulu anak bimbingan saya, nggak perlu sebut namanya. Saya bilang saya rasa nggak bisa di kampus, ayolah ke rumah, kata saya. Bahasanya itu mencengangkan ya. Mohon maaf Pak, saya tidak punya uang untuk beli bensin. Masya Allah, sudah Mas ketemu saya di kampus. Ini artinya nyata ya. Dan mungkin umumnya UTM ya, UTM itu kan rata-rata menengah ke bawah, tapi saya berharap tidak jadi kendala apapun. Juga kata Pak Rektor kan justru berkah kita banyak dengan, kan Tuhan itu bersemayam di gubuknya orang miskin. Tapi mental kita tidak boleh miskin. Mental kita. Maksud saya, kalau bantuan itu dia kaitannya sama bidang yang lain. Tapi kalau di beasiswa kan selalu ada. Sebenarnya kita mau ikhtiar apa enggak? Ya, saya dulu penerima beasiswa, padahal saya ini orang yang, maksudnya anaknya orang yang mampu lah, cukup lah. Nah, karena kita ingin, kita ikhtiar, kan begitu. Yang kedua, saya selalu bilang waktu zamannya Amin, Zilda, Imron, pingin dapat duit itu gampang. Kamu fokus pingin lomba esai, kan ada hadiahnya. Kamu pingin lomba debat, ada hadiahnya. Tanya orangnya masih hidup tuh. Ada Ibu Zilda yang sudah jadi dosen, Amin nggak tahu Amin di mana, itu katanya di UI. Kemudian Imron di mana tuh, di lawyer ya di Jakarta. Terus ada juga di DIN ya, dan mungkin mahasiswa saya lain yang saya mungkin lupa. Ketika dapat hadiah apa saya minta sepeser pun enggak, bahkan saya traktir makan, minum, karena itu salah satu. Tapi kalau semua permasalahan hidupnya kamu bebankan kepada materi, institusi, yang nggak bisa. Kan sudah pilihannya teman-teman mau kuliah, dan kuliah itu yang melatih kemandirian loh. Bagi saya kuliah itu hanya mencari karakter. Kamu pintar itu hanya bonus. Kamu dapat IPK yang bagus hanya bonus, dapat kerja pun itu bonus dari kamu berhasil mencari karakter sejatinya kamu. Itu yang saya temukan di semester 5. Makanya saya punya moto, hidup cuma satu kali, maka sebisa-bisanya kita bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Ternyata ketika dipadu-padankan kan ada khairunas anfa'uhum linnas ternyata. Siapa yang paling baik? Ya Rasul, yang paling bermanfaat bagi yang lain. Nah, jadi ikhtiar, Mas apa tadi itu namanya? Mas Eko Ikhtiar. Ya, pasti ada jalan. Ya, pasrah itu ketika kita udah usaha. Ya, dengan mungkin ada seperti itu dari mungkin kanalnya mahasiswa sebenarnya kan ke bidang 3 nanti ke Bu Indra mencoba barangkali bisa jadi. Tapi kalau beasiswa kan pada umumnya kita ikut yang pusat ya. Tapi kalau program khusus misalnya harus dengan 1 atau 2 orang, itu mungkin kita perlu diskusikan ulang. Maka kita berharap semoga S2 kita ada beasiswa, S3 kita ada beasiswa, jadi beasiswa itu bisa untuk semua. Dan barangkali kita berdoa ada donatur ya yang nggak tahu itu hamba Allah ternyata bisa menemukan atau menghibahkan rezekinya untuk mahasiswa kita seperti ini. Dia semangat tapi dia tetap ingin. Amin. Ya, dari pertanyaan ini ada satu kutipan yang menarik dari Bapak Wadek kita, bahwa kita boleh miskin tapi dalam artian mental kita itu nggak boleh miskin. Jadi pergunakan kemampuan akademik kita selayaknya bagaimana Pak Wadek sudah bilang, kita punya kemampuan, pintar itu bonus, jadi usahakan kemampuan kita untuk kemudian bisa memberikan kelancaran juga dalam menjalani kehidupan kita di kampus. Betul. Jangan salah, saya itu juga sama. Dulu kalau kuliah Senin Kamis tuh puasa. Selasa Rabu tuh makan, dan makannya anak kos itu kan cuma 2 kali sehari. Jam 10 sama jam 7 malam. Jam 7 malam. Tapi sepertinya yang enggak dimiliki sama mahasiswa sekarang puasa Senin Kamisnya itu, Pak. Niatnya sama, ingin menjaga ekosistem uang atau hemat. Tapi yang nggak punya masalah, kalau di kelas saya bilang Jumat Sabtu Minggu saya harus makan enak. Gimana caranya? Ya sisihkan uang. Yang kedua mungkin
bermain bersilaturahmi ke rumahnya teman yang asli orang sini. Saya dulu main ke teman saya yang di Malang, ternyata dapat nasi kakak, ya kan? Nasi bebek, ya alhamdulillah. Maka jejaring pertemanan itu. Saya selalu bilang ke kelas, apa aktualisasi Pancasila paling gampang? Sudah sila kedua sama sila pertama apa? Traktir temannya. Traktir temannya. Sudah itu. Kalau nggak bisa traktir minimal apa? Tersenyum ke bapak ibu OB, bapak ibu satpam, dan dengan mudah senyum orang akan terenyuh kesampaian. Rezeki akan datang. Rezeki akan datang. Iya, apalagi kalau jelek itu harus banyak senyum. Nggak usah sok cool kayak orang ganteng gitu. Oke, siap Bapak, siap. Tadi juga Bapak menyampaikan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi buat teman-teman sekalian, bukan cuma kita untuk menempuh kekuatan intelektual kita, tapi spiritual kita juga harusnya kita bangun dalam Fakultas Hukum, bahwa sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat dan memberikan manfaat kepada sesamanya. Baik Bapak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bapak dari Mr. X. Ini 9 pertanyaan semuanya. 9 pertanyaan Bapak. Tinggal sedikit lagi Bapak. Dari Mr. X Bapak, angkatan 2022. Nah, apakah TOEFL itu kemudian tidak ada keringanan buat angkatan 2022 katanya Bapak. Nah, karena saya sudah 10 kali lebih mengikuti tes TOEFL tidak lulus dan tidak tembus. Apalagi sekarang saya harus menanggung biaya di mana harga TOEFL itu harus naik 25.000 dari kebijakan rektor yang ada. Seperti itu Bapak. Ya, bahkan kalau saya pinginnya tes TOEFL, tes psikotes itu dimulai saat maba. Bahkan kalau perlu dengan tes apa? Tes urin. Tes narkoba. Tes urin. Ya, artinya di awal daripada kita dulu, karena dulu waktu saya kuliah itu tes TOEFL di awal sama tes psikotes. Mungkin ingin menggasih gambaran kayak gimana karakter mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, ketika ditanya kebijakan, kita lihat kebijakan aturan yang di UTM aja. Apakah itu dibolehkan? Apakah seperti apa? Karena zaman saya saja TOEFL 50.000 Mas. Saya tak terlalu pintar bahasa Inggris kok ya. Tapi kebetulan ya lolos pas itu loh. Alhamdulillah. Kemudian juga ada tes komputer dulu. Sebelum yudisium apa itu tes komputer itu Excel, Word, PPT semuanya. Nah, sekarang Mbak siapa ini namanya? Mr. X Bapak. Mr. X ini kan punya kesempatan 4 tahun loh. Ya. Oke lah kalau uang. Ya sudah, mungkin bisa datang ke saya atau kemana pas nanti tidak punya. Kalau 1 kali 2 kali tes lagi, tapi belajar. Kuncinya ada di belajar. Sama waktu saya serdo saya juga kebingungan. 1 kali tes 333. Itu TPA dan bahasa Inggris. Lah, sekarang ini banyak loh. Vicky Naki pintar bahasa Inggris dari mana? Dari YouTube, cukup 3 bulan bisa bahasa asing. Kemauan, mau apa enggak? Ikhtiar dulu, jangan pasrah. Ikhtiar dulu TOEFL baru 25 itu kan murah. Oke. Loh, saya tahun 2009 50.000. 50.000. Jadi buat Mr. X, coba bandingkan. Anda saudara hanya dibebankan 25.000, sedangkan Bapak Jauh 2010 loh itu. 2010. 50.000 loh. Nah, tinggal sebenarnya mungkin yang harus diharapkan ada nggak fasilitas untuk training bahasa Inggris yang free, ya kan? Pusat bahasa bisa nggak memberikan pelatihan yang free. Ini penting bagi dosen, tendik maupun teman-teman mahasiswa yang kurang mampu. Kan begitu harusnya. Jadi jangan minta harga murah terus. Jar basuki mau ya bagi saya. Kalau ingin baik harus modal. Iya kan? Nah, kamu pingin pingin naik motor, nggak pakai helm ke Surabaya ditilang. Ya sederhana, analoginya itu mindsetnya dirubah menurut saya. Nah, selalu faktor ekonomi kan yang dipertanyakan. Ya, ikhtiar dulu coba. Temennya ada yang nggak? Ternyata temennya banyak ulas asih, dosennya banyak ulas asih. Kan dicoba dulu. Okay, coba kunjungi dosen, berdiskusi, saya punya kendala gini, semangat nak. Mau apa enggak? Saya yakin kalau kamu punya niat yang baik, mau, Allah kasih jalan. Yang Mr. X ya? Ya Mr. X Bapak. Atas nama Mr. X, nggak mau menyatukan namanya Bapak. Jadi buat Mr. X, silakan ikhtiar dulu, baru ngeluh ya. Silakan. Karena ada yang WA, Pak bisa nggak? Loh, saya belum tak lihat kajiannya, sementara regulasinya gimana? Kan wajib toh. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak dari angkatan 23 sama juga tidak mencantumkan namanya. Ini sebagai wadek 1 bidang akademik.
Bagaimana kemudian nantinya sikap Bapak terhadap dosen yang kemudian tidak pernah memberikan materi plus kelas selama 1 semester penuh, dan artinya mahasiswa itu hanya disuruh mendaftar HKI yang itu tidak linear dengan mata kuliah yang diajar, katanya begitu Bapak. Saya bertanya balik, adakah seperti itu? Nah, itu saya rekomendasi. Kalau saya berdoa semoga tidak ada. Amin. Semoga Maka tidak. kalau ada yang seperti itu, semoga dosen kita sendiri juga memiliki sense of belong sendiri ya. Artinya juga punya moralitas. Saya meyakini moralitas kita juga punya. Karena itu udah tanggung jawab. Kalau udah dosen, itu sudah pasti mengajar, riset, dan mengabdi. Nah, saya berhusnuzon, mungkin banyak kegiatan pengabdiannya. Maka saya itu berharap memang ke depan ada rekognisi kepada dosen-dosen UTM kita, fakultas hukum, yang ternyata di luar banyak pengabdiannya. Dan saya coba akan melakukan pendekatan personal. Permasalahannya apa? Kita harus mengcross-check juga, jangan semuanya. Karena kita kan ada GCR, ada materi yang diberikan. Selain GCRMS kita juga sudah pakai presensi online, RPS dan sebagainya. Nah, ini coba kita secara solusi, bisa jadi kita mau model team teaching, atau juga bisa jadi barangkali dengan kita membangun kebersamaan yang saya maksud di awal itu ruh semangat positifnya bertumbuh ke semuanya. Ya, saya nggak berharap semua sepakat dengan saya ya. Pasti ada yang nggak senang dengan saya, pasti ada juga yang nggak senang dengan karakter dan model-model saya. Tapi saya cuma punya satu, ya, saya punya niat baik. Itikat baik itu asas good faith. Maka saya punya dari senior saya itu, kita ini kan bukan orang bego ya, tapi nggak bego-bego amat. Kita bukan orang pintar tapi nggak pintar-pintar amat. Kita bukan orang ganteng tapi nggak jelek-jelek amat. Tapi satu yang ingin saya yakinkan ke teman-teman mahasiswa, saya punya kelebihan. Minimal apa? Saya rela berkorban. Ya, ketika saya sudah menerima amanah menjadi wadek, ya sudah, kita harus berkorban waktu, tenaga, dan pikiran. Maka saya membangun gagasan tadi gagasan ya, saya harus siap dievaluasi. Ya, dan saya orang pertama paling siap diberhentikan, maupun mundur kalau memang nggak layak, dinilai tidak layak secara KPI, dinilai tidak melakukan perbuatan tidak benar dan baik. Karena bagi saya jabatan waktu dilantik itu pakai al-mulk, surat al-mulk, kekuasaan itu dari Allah dan akan diambil oleh Allah sendiri. Nah, saya selalu tidak pernah minta sejak kuliah dan sebagainya. Sudah kalau mau diambil, kalau memang saya nggak layak, ngapain saya harus berat. Tapi ketika saya sudah mengemban amanahnya, ya saya coba melakukan. Ada permasalahan ini, masalah itu kita coba dekati. Masalahnya di mana? Iya kan? Okay. Tapi saya paling siap ya untuk diberhentikan. Karena sebenarnya di statuta monolitika itu ada evaluasi. Di budaya itu mungkin harus dikembangkan. Kalau kinerjanya nggak sampai, misalnya perjanjian kinerja atau standar KPI atau standar moralitas yang nggak layak, itu sudah nggak apa-apa. Pak Rektor punya hak. Ke depan seperti itu, sehingga yang jadi mungkin yang punya waktu lebih, yang punya kemampuan untuk menahan sabarnya lebih banyak, dan mungkin pilihan yang menarik. Karena apa? Karena semua dosen pasti punya karakternya masing-masing, dan dosen punya mimbar akademik. Itu di undang-undang ada. Ya, baik, buat angkatan 23. Jadi jikalaupun memang kasus ini benar-benar ada, kata Bapak Wadek, ya itu memang karakteristik dari masing-masing dosen. Ya kalau ada bukan begitu, kalau ada datang aja lapor begitu. Kalau ada boleh tuh dibuka ruang main ke ruangan saya. Main ke ruangan Bapak Wadek satu. Ya, kita akan konsultasi bersama, terus nanti kita coba apakah bisa coba kita lakukan pendekatan personal. Okay. Karena saya yakin setiap orang yang ketika ditadikan jadi dosen itu adalah pendidik. Mungkin di situ ingin melatih ilmu sabar dan ikhlas. Ilmu sabar dan ikhlas. Baik Bapak. Selanjutnya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Bapak. Ya. Oh, masih ada dua lagi Bapak. Kalau banyak-banyak di warung kopi aja. Di warung kopi. Oke. Tapi sebenarnya ini sudah dipertanyakan di awal Bapak. Kebijakan terkait dengan TOEFL itu untuk daftar sidang tugas akhir itu kan untuk angkatan 22 katanya harus mencapai di skor 450. Nah, kira-kira dari kebijakan Bapak nantinya apakah ada penurunan atau seperti apa Bapak? Sementara kita tetap dulu ya. Jadi apa-apa itu jangan langsung potong kompas. Yang sudah ajak sudah memang bagus kita biarkan, kan itu sebenarnya untuk melatih disiplin kita. Saya ingatkan waktunya kan 5 tahun. Saat maba itu sudah masuk ada pedoman akademik, pedoman tugas saya sudah dapat semuanya. Kenapa baru sekarang prosesnya?
selama ini kemana 5 tahun? Beli rokok aja bisa, Beli rokok beli aja pulsa bisa. aja bisa. Masa 25.000 tes telepon nggak bisa? Betul, Tapi Bapak. kata kuncinya, cari wifi yang gratis, pelajari dulu trik-triknya. Saya nggak pintar kok. Bayangkan, saya waktu di UGM 7 kali saya. Di sana bukan TOEFL, tapi ASEP, Academic English Professional Test. Itu UGM sendiri yang adakan. 7 kali sampai akhirnya, ya mungkin ada yang hafal, ada yang tahu patternnya, ya. Itu juga ada listening, ya, reading, ada composing skill, vocabulary, ada structure, grammar. Yang di sini saya belum pernah nyoba, bisa jadi saya juga nggak lolos ya. Oh, oke. Tapi waktu Serdos saya bahasa Inggris langsung lolos, justru TPA saya tes 2 kali. Untuk standarisasinya berapa, Bapak? Untuk nilainya kalau di UGM? Standarnya 450 memang, Oh, sama. dari zaman saya dulu. Oh, sama. Pak Prabowo jadi presiden kan nyoba 4 kali baru jadi. Punya Ngapain Bapak kita menyerah? 4 kali. Bu Hovifah 3 kali baru jadi gubernur. Benar-benar, Bapak. Thomas Alva Edison 99 kali, bayangin kalau dia menyerah. Nggak jadi lampu pijar ya. Jadi kembali ke awal ya, Pak. Ikhtiar dulu. Ya, kalau ditanya kebijakan saya belum bisa karena kebijakan ada di dekan. Oke, Ya, oke, pemimpin oke. tertinggi kita di fakultas dekan. Jadi saya akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, Bapak. Terakhir lagi ya. Enggak, ini yang paling terakhir, paling Oke, terakhir, oke, Pak. oke. Jadi ada nggak mau disebutkan namanya, Pak. Anggap dia Strike lagi. Oke. Saudara penanya ini berasal dari angkatan 22. Memberikan atau nitiplah pertanyaan kepada panjenengan bahwa apakah nantinya akan ada kebijakan untuk terkait penebusan tugas akhir atau syarat kelulusan itu, apakah boleh hanya dengan melakukan atau mengikuti agenda judicial review katanya Bapak ke MK. Dan jika kalaupun itu memang ada kebijakan itu antara pembaharuan ke depannya, akankah ada kontribusi nanti atau adakah dorongan dari pihak fakultas kemudian untuk benar-benar memberikan sarana atau menjembatani mahasiswa ini untuk kemudian bisa melakukan judicial review ke MK? Oke, kalau tugas akhir jelas ya, sementara ini di Panduan kan masih skripsi, legal memorandum, sama publikasi tingkat 3 minimal. Tapi justru ini ide bagus, cuma sederhananya, karena kamu sudah mampu membuat permohonan judicial review, ngapain itu nggak diangkat ke artikel ilmiah? Kan gampang sekali. Yang kedua, artikel ilmiah. Yang kedua, legal memorandum. Putusan MK kamu kaji. Apa susahnya? Kalau bingung, kan ada dosen pembimbing, kita diskusikan. Nggak bisa pakai jalan pintas apa-apa itu. Ya, saya selalu ingat itu waktu saya di Jogja diingetin sama waktu ada acara sama Prof. Nusron Mukodas. Kalau ada jalan yang melingkar berliku seperti naik gunung itu, ya. Kalau lurus itu kan langsung tajam, capek. Melingkar dan melengkung, pilihlah jalan yang melingkar melengkung yang lebih sulit. Insya Allah lebih safety. Ya. Kamu langsung start, capek, langsung lugur, jatuh lah. Jatuh. Maka saya senang. Seandainya kan ada dulu di UB itu juara PIMNAS itu juara 1 itu tidak perlu skripsi. Ada teman saya itu. Apa? Tetap dia itu nggak ngambil jatah yang free skripsi. Free skripsi. Justru dia malah hasil di PIMNAS artikel itu dia kaji menjadi laporan yang itu diuji secara ilmiah di dalam ujian skripsinya. Jadi Gitu. bahagia, Pak. Ya ke Mr. X ya. Mister Kalau judicial review jangan ragu-ragu. Yang hasil judicial review diartikelkan, nanti putusannya di legal memorandum. Oke. Analisis saya S1 saya itu kan tentang putusan MK tentang Pak Hendarman Supanji, implikasi yuridis. Banyak-banyak dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi apakah kemudian nantinya di ini ya Pak, ada langkah-langkah dari panjenengan atau pihak Sivitas Akademika akan mendorong mahasiswa untuk kemudian bisa atau dapat melakukan judicial review? Kalau itu ya bahkan ada mata kuliah yang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Boleh tugas akhir mata kuliah ke situ boleh. Menarik menurut saya. Tapi kalau kebijakan, kita ini punya Kemendikti. Kemendikti itu kan mau IKU berdampak kan nambah jadi 11 IKU. Kita juga punya wakil rektor bidang akademik. Dia punya ada 6 waktu kemarin dan nanti akan ada rapat lanjutan. Dan dekan mau seperti apa profil lulusannya, capaian pembelajarannya, CPMK-nya juga sudah ada, sub CPMK-nya sudah ada. Itu kan tidak serta-merta yang ide tadi harus masuk. Betul, ada Pertor 23 tentang penjaminan pendidikan. Nah, itu mau direvisi, bisa jadi satu usulan.
Kemudian juga ada kebijakan tiap-tiap fakultas mungkin ya terkait tugas akhir, ada yang satu prototipe, ada yang seperti apa. Nah, itu kita usulkan, termasuk ingin mengevaluasi pedoman penyusunan tugas akhir, pedoman akademik. Ya, semua selalu terbuka peluang-peluang itu, ya kan? Tinggal kita tawarkan, dosen pun ketika evaluasi juga punya hak untuk menyampaikan apapun selain mahasiswa, perspektif mahasiswa dan dosen kita coba gabungkan. Ya, outputnya kan saya percaya untuk kebaikan yang visi misi yang ingin kita tuju, menjadi pusat fakultas hukum yang memiliki daya saing global berkarakter Madura. Baik, jadi buat Mr. X sarannya juga lumayan bagus diakui sama Bapak Wadek, tapi secara kebijakan mungkin itu akan melalui pertimbangan-pertimbangan khusus ya Bapak. Ya. Nah, mungkin karena itu sudah jadi pertanyaan terakhir Bapak dari kami. Ya, alhamdulillah. Nanti lanjut gak apa-apa, main ke ruang saya kalau pas saya bisa. Oke, siap, atau Bapak. di ngopi-ngopi, ya kan? Oke, siap. Ya. Siap. Jadi buat teman-teman sekalian, buat seluruh mahasiswa hukum sudah ada deklaratif dari Bapak. Siapapun yang pengen ngobrol ataupun siapapun yang pengen tanya-tanya seputar bidang akademik, monggo ruangan Bapak terbuka lebar untuk kalian semua. Nah, yang paling menyentuh kita adalah di dalam atau di samping kekuatan intelektualitas yang kemudian Bapak Wadek, Bapak Helmi Bomea SHMH miliki, ternyata ada juga kekuatan spiritualitas yang kemudian tidak pernah beliau lepaskan dalam menjalani tanggung jawabnya saat ini untuk kemudian menjadi nahkodah baru untuk membawa arah layar Fakultas Hukum ke depannya. Baik, mungkin ini Bapak satu permintaan dari kami. Adakah kata-kata terakhir atau motivasi? Kata-kata terakhir. Ya, kata-kata hari ini untuk Ya. mahasiswa hukum Bapak. Ya, sebelum ke situ saya tetap ingin mengucapkan terima kasih ya ke teman-teman, tetap semangat, dan kepada guru-guru kita ya, dosen atau yang sudah lama dulu di Fakultas Hukum, dan TND kita, dan mungkin mahasiswa kita ya di Fakultas Hukum. Kita coba ya, barangkali kita menjadi lebih baik selalu tiap harinya ke depan. Termasuk saya pribadi ini juga mengingatkan saya pribadi. Artinya kuncinya kita di kompak bersatu, membawa Fakultas Hukum menjadi sesuatu yang terbaik. Jadi harapan saya, kalau saya benar, saya masuk logis, realistis, dan mungkin sedikit imajinatif, ya didukung lah, karena saya punya niat yang baik. Kalaupun saya salah, saya diingatkan, ya, karena saya anak muda ya, mungkin unggah-ungguh mungkin ada yang kurang tepat, kelakuan yang kurang tepat, atau kebijakan yang nggak benar, ya diingatkan dan kita diskusikan bersama. Khususnya para sahabat-sahabat saya, ya saya berharap ada dukungan secara moral. Yang kedua, kalau ada kebijakan atau program yang mungkin baik, ayo kita kerja bersama. Fakultas ini milik kita semua, ya, bukan milik kita satu orang, milik kita semua. Kita nggak akan unggul kalau kita nggak kompak. Itu. Kalau kata-kata yang mungkin quote of the day, saya selalu ingat kata-kata guru saya. Biasakan kita beri fakta bukan cerita. Ya. Biasakan beri bukti tapi bukan janji. Ya, barangkali ada hal-hal yang bisa saya lakukan. Semoga FAUTM ke depan lebih berjaya dan benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, syukur-syukurlah kalau semua sivitas akademikanya itu membangun energi positif semua, bahwa kita kuliah menuntut ilmu ini bagian dari ibadah, bekerja, kuliah, menuntut ilmu, melakukan pelayanan itu ibadah semua. Dan kenapa saya ambil dosen daripada hakim? Saya menganggap barangkali di jalan saya untuk beribadah. Itu Mas Arief ya. Oke. Baik Bapak. Semoga berkenan. Oke. Mohon maaf. Baik. Itulah pernyataan terakhir dari Bapak dan sekaligus maksudnya dalam perjumpaan hari ini Bapak. Oke. Mungkin ada pernyataan terakhir dari Bapak dalam perjumpaan kita kali ini, dan semoga ini bisa jadi ilmu yang barokah, bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dari apa yang telah Bapak Wadek sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan terakhir Bapak, terima kasih kami sampaikan karena telah meluangkan waktunya dan sudah rela-rela hadir
di tengah kesibukan panjenengan ini. Sama-sama, salam juga ke teman-teman BEM ya. Oke, baik Bapak, dan Semoga terima kasih. Tetap semangat. Oke, siap Bapak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada BMFH UTM telah memfasilitasi kami, dan juga kepada Dan TV. UTM TV Official. Terima kasih karena telah Sama memberikan Pegadaian ya. Oh, Pegadaian. Karena podcast ini udah di Pegadaian. Ya, baik Bapak. Mungkin hanya itu dari kami di acara Putalk Podcast Talk Show bersama Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura bersama Bapak Helmi Bohemia S. Boy aja. Ya. Boy, Nah, ya bapaknya laki-laki. Bapak Boy, ya, Helmi Boy, Boynya, Pak Boy atau Kakak Boy. Kakak Boy, baik. Itulah perjumpaan terakhir kita pada hari ini bersama Bapak Boy. Terima kasih saya ucapkan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Sama-sama. jika dari saya pribadi dan teman-teman yang terlibat di dalamnya terjadi kesalahan, baik itu ucapan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati panjenengan Pak. Siap. Baik, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.